Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasta'inu bis-waswat wa inna lafiratuna 'ala wasyi'in. Wallahu ta'ala fi akhir usul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua, ikhwani wa akhwati fiddin, rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bersua kembali di room sehat fisabilillah dalam agenda pertemuan kita ya pada malam hari ini saya membahas tentang jadi bar sol itu tuh bagi penuh ya, sebagai penuh dalam kehidupan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beri kesehatan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kenikmatan dan Islam Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur ini ya. Kemudian sallallahu wasallam semoga terlihat curahkan ke suri kawan kita semua, kepada junjungan semua yang habibana nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya ya, kepada tabi'in serta kita selamat yang mana mudah-mudahan di ridha Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas yang telah lakukan, terus aktivitas ubudiah kita ya. Kemudian untuk aktivitas yang memang kita ada hal-hal yang melanggar syariat di dalamnya, kemaksiatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Pertama kita hormati para admin grup sehat fisabilillah dan juga para asatidz wal ustadzat yang mungkin sama-sama hadir kepada pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini saya bahas materi tentang jadikan sasar dan ya, jadikan sasar dan sholat sebagai penolong kita. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sebagaimana tadi di awal pembukaan saya sudah membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kurang lebih ada dua ayat yang saya bawakan tadi di dalam surat Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin," kata Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang meminta Allah, teman-teman semua, ini kita menggaris bawah dulu firman Subhanahu wa taala di Quran Al-Fatihah yang mana dia kita baca tidak punya tugas sekali di dalam habis malam. Di dalam Quran kita biasa membaca ya ta'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa mendandani daya tersebut, teman-teman semua. Mari kita wa iya ya. Suaranya apa yang ngebas apa gimana, jadi mantul-mantul terus apa yang aku saja. Ya, suaranya emang gak jelas. Yang lain suaranya jelas gak ya? Iya Ustaz, suaranya kayak dengung gitu. banyak Ustaz, Suaranya double. memotong pembicaraannya. Jelas ya? Suaranya doubling Kak Ustaz. Oke, sebentar. Ya masih suaranya. Apa Ustaz memotong pembicaraannya? Halo, cek.
Ada gak suara saya jelas? Iya, bagus. Cek jelas ya. Halo? Iya, Ustadz, udah. Oke ya. Oke, alhamdulillah. Kembali lagi tadi menyambung materi yang di awal, bahwasanya ketika kita memaknai esensi Al-Fatihah ya, ini yang pertama yang ingin saya bawakan adalah tentang bagaimana konsep kita ketika kita membutuhkan ya. Konsep kita ketika kita membutuhkan segala sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memandu di dalam firman-Nya yang biasa kita baca 17 kali di dalam sehari. Di dalam Quran surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya, itu di ayat yang ke-5 surah Al-Fatihah, itu biasa kita baca setidaknya 17 kali di dalam sehari. Nah, di sana kita dari mulai awal gitu kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu berisi tentang pujian kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memiliki semua pujian, yang Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi, yang merajai hari kebangkitan gitu kan, hari kiamat. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menekankan di dalamnya bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya. Itu di dalam esensi ayat yang kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan ya. Karena konteks bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang meminta tolong ya, tentang meminta tolong. Jadi yang pertama yang menjadi landasan atau landasan hukum kita, yang menjadi landasan pembahasan kita pada malam hari ini adalah poin yang pertamanya, tempat kita meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi di dalam Al-Fatihah ayat yang ke-5 ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, berbicara tentang meminta pertolongan, teman-teman semua, itu konteksnya, ini kita kerucutkan dulu materinya. Yang pertama tentang iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Iyyaka itu kalau bahasa ulama-ulama nahwiyah itu biasanya disebut sebagai salah satu dari adatul hasyr ya. Jadi pengkhususan. Kalimat pengkhususan iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi hanya kepada Engkau. Jadi intinya kita meminta tolong kepada siapapun boleh, tetapi tetap wasilahnya siapapun yang memberi pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks yang menjadi landasan kita adalah iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, kemudian bagaimana cara kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita ketika berada di dalam kesulitan, baik kita ketika berada di dalam kesusahan, ketika berada di dalam masalah hidup, ketika berada di dalam kebahagiaan, ketika kita ingin meminta tolong dalam segala hal, maka panduannya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi di ayat yang kelima ya, itu memberikan gagasan bahwasanya kita hanya boleh meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung konteksnya di dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat fi'il amr ya, dengan kalimat perintah, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan juga dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena hal yang demikian itu merupakan sesuatu yang berat ya, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk.
Nah, kemudian di ayat yang keduanya, di konteks pembahasan ayat yang kedua yang insya Allah akan kita bahas, yaitu adalah masih sama konteksnya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Masih konteksnya masih sama. Cuman di ayat yang pertama itu lebih general, lebih umum, berarti untuk seluruh umat manusia, wasta'inu. Kalau yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan ya, lebih mengkhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan juga sholat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menolong, maha menolong. Karena sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, kemudian kita bedah sedikit teman-teman semua makna dari ayat yang barusan. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Nah, kita bedah konteks ayat yang tadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh orang yang beriman, ya, khususnya orang-orang yang memiliki keimanan di hati mereka, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab di Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika 6 rukun iman ini sempurna ada di dalam hati kita, berarti keimanan kita dinyatakan lulus ya, dinyatakan tamam, sempurna. Karena kalau hilang salah satunya, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, seperti itu. Nah, kemudian ketika rukun iman itu bersemayam di hati kita, tertancap kuat, nah itu maka baru masuk ke dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tadi, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yang pertama, ya, Nabi Muhammad SAW senantiasa mencontohkan di dalam kehidupan beliau SAW, ketika ada segala sesuatu hal ya yang menimpa kehidupan kita, baik itu dari segi musibah, baik itu dari segi cobaan atau ujian, baik itu dari segi kesulitan hidup dan segala macamnya, ya, hal yang pertama kali dilakukan adalah sabar, ya. Yang pertama sabar dulu, ya. Yang pertama sabar dulu, terima dengan lapang dada bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita, baik itu dari segi musibah, ya, ataupun kesulitan hidup dan segala macamnya, pertama kita terima dengan sabar, dengan kelapangan hati, dan percaya bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kemudian hari kita nanti baru akan bisa menyimpulkan bahwasanya di setiap segala sesuatu peristiwa yang menimpa kehidupan kita itu pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah di dalamnya, ya. Nanti saya insya Allah akan cerita sedikit tentang orang yang sabar, ya, tentang orang yang sabar. Tapi kembali ke konteks yang pertama tadi, bahwasanya ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang bisa jadi menyulitkan kehidupan kita, membuat dada kita menjadi sesak, maka kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita minta tolong kepada siapapun, sabar dulu, ya. Sabar dalam artian sabar itu bukan tanpa ikhtiar, ya, bukan tanpa ikhtiar, tapi terima dulu segala sesuatu yang menimpa kita dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, yakini bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu poin penting daripada sabar, ya. Poin penting daripada sabar. Karena luar biasa, ya. Ini salah satu riwayat juga diriwayatkan dari, kalau tidak salah saya lupa ya, ini hadis atau perkataan para ulama atau para sahabat, bahwasanya ada suatu riwayat yang mengatakan alangkah
menakjubkan perkara seorang mukmin, ya. Alangkah menakjubkan perkara seorang mukmin, kata para ulama. Cuman saya lupa ini ya, antara perkataan ulama atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Nanti teman-teman semua bisa dicek ya. Kurang lebih redaksinya seperti ini. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, ya. Setiap perkaranya akan bernilai kebaikan, ya. Nah, jadi setiap perkara orang mukmin itu pasti bernilai kebaikan. Kalau dia ditimpa sebuah musibah, dia bersabar, kemudian ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Nah, ini kunci hidup ya. Dua kunci hidup agar hidup kita tenang, dua kunci hidup agar hidup kita senantiasa ringan, tidak merasakan banyak beban yang begitu berat. Kuncinya sabar dan syukur ya. Karena materi kita tentang sabar dan sholat. Nah, ini saya komparasikan dulu di bagian yang pertama tentang sabar ya. Contoh, ketika kita mencari nafkah atau ketika kita sekolah ya, ketika kita belajar, ketika kita ujian ya, ketika kita ujian, misalnya ini konteks yang paling nyata ya, konteks yang paling konkret daripada kita yang bersekolah ya, baik itu yang sekolah SMP, yang SMA ataupun yang kuliah di kampus misalkan. Ketika kita menjelang ujian, nah kan sekolah ada ujian ya untuk kenaikan tingkat. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kalau dirasa banyak musibah, banyak masalah, ya, tetapi ketika kita lihat kuantitas dan kualitas ibadah kita selalu kita jaga, maka yang datang itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ujian itu kalau kita tahu esensinya adalah untuk meningkatkan derajat seseorang menuju derajat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Contoh ya, dulu ketika saya SD, sebelum masuk ke SMP, ada yang namanya ujian nasional. Sebelum lulus SMP, sebelum masuk SMA, ada namanya ujian nasional. Sebelum masuk kampus, masuk perkuliahan, dari SMA, itu ada juga ujian nasional. Jadi setiap kita melaksanakan ujian, kalau kita lulus ujian dengan baik, maka kita akan menuju jenjang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu perihal duniawi. Begitu juga perihal akhirat, teman-teman semua. Nah, jadi misalkan kalau kita tilawah lancar, sholat gak pernah ketinggalan, ngaji ikut, kajian tiap pekan, ya, kemudian membantu orang tua, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan senantiasa dilakukan, misalkan kemudian kemaksiatan-kemaksiatan senantiasa kita jauhi, tapi kenapa gitu kan, kok kehidupan kita gini-gini amat, ya, nyari uang susah gitu kan, apa namanya, nyari pekerjaan susah, nyari jodoh susah, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwasanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah sabar. Ya, sabar, yakini ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakini setelah adanya ujian pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita ke dalam derajat yang lebih tinggi ya daripada derajat yang sebelumnya. Nah, itu seperti halnya masalah duniawi juga seperti itu ya. Ketika kita ingin lulus SD, kita ada ujian dulu. Ketika kita ingin lulus SMP, kita ada ujian dulu. Ketika kita ingin lulus SMA, kita ada ujian dulu. Begitu juga ketika kita ingin lulus kuliah, kita ada ujian dulu, ada sidang dulu, ada skripsi dulu. Ya, itu memang yang namanya yang ujian itu proses hidup ya. Nah, kemudian kembali lagi ke yang tadi ya, perkataan yang tadi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh setiap perkaranya itu bernilai kebaikan ya. Kalau dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia mampu bersabar. Kalau dia ditimpa nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersyukur ya. Nah, kemudian kaitannya dengan nikmat. Nah, ini kalau seandainya misalkan tadi kebalikannya ya, misalkan kuantitas kualitas ibadah kita dari hari ke hari senantiasa konsisten, senantiasa istiqomah, tapi kok masalah hidup terus-terusan bertubi-tubi gitu kan, datang silih berganti, berarti percaya itu bahwasanya ujian ya, dan harus kita hadapi, harus kita yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini pula bahwasanya setelah ada ujian pasti Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita.
Nah, kemudian sebaliknya teman-teman semua, ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang terasa ya ataupun nikmat yang tidak terasa, baik nikmat yang disadari ataupun nikmat yang tidak disadari. Misal nikmat yang kadang orang-orang tidak menyadari adalah nikmat sehat, nikmat bernafas, itu luar biasa ya. Coba kalau kita hitung nafas kita ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan pajak terhadap setiap oksigen, setiap partikel oksigen yang kita hirup setiap harinya, entah harus bayar berapa kita gitu kan, hanya untuk menghirup oksigen. Nah, makanya nikmat sehat itu nikmat yang sangat mahal. Coba kalau kita diberikan sakit ya, jangan sakit yang parah-parah, sakit asma misalnya, atau sakit sesak napas, kita susah untuk bernapas, kemudian kita harus dibantu dengan alat bantu oksigen di rumah sakit, misalkan setiap sepekan sekali kita harus bantuan oksigen kayak gini, itu oksigen loh, sama dengan oksigen yang kita hirup di lingkungan luar rumah sakit, misalkan ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gratis ini oksigen, tidak Allah Subhanahu wa taala pajakin. Tapi ketika kita diberikan sakit, sesak napas, kita menggunakan tabung oksigen kayak gini ya, itu bayar ke rumah sakit bisa nyampe ratusan ribu, bisa nyampe jutaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari usia nol kita sampai sekarang, mungkin ada yang belasan tahun, ada yang quarter life crisis gitu kan, di usia seperempat abad, ada yang di atas 20, mungkin ada yang di atas 30, ada yang di atas 40. Berapa tahun kita menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis, teman-teman semua. Kalau kita ke rumah sakit mau untuk pernafasan oksigen aja bayar mahal ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu nikmat kecil, bukan nikmat kecil, nikmat tersebut enggak kecil ya. Itu salah satu nikmat besar, tetapi cenderung dipandang kecil oleh kita. Dan bahkan jarang ada orang yang khusus mensyukuri nikmat bernafas. Coba ya. Coba kalau kita introspeksi diri ya. Kalau kita introspeksi diri beberapa hari ke belakang, beberapa pekan ke belakang, beberapa bulan ke belakang, apakah kita pernah mensyukuri nikmat bernafas? Apakah kita pernah mensyukuri nikmat diberikan oksigen gratis oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jarang ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat sekecil apapun itu harus kita syukuri ya. Karena ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih banyak daripada itu. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru di sana sebaliknya kita akan mendapatkan azab yang pedih ya di dalam kehidupan kita ya. Nah, makanya di balik itu semua ada salah satu ayat yang paling sering terulang di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Quran surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Itu terulang sampai puluhan kali di dalam Al-Qur'an ya. Dan kaidah di dalam Al-Qur'an, teman-teman semua, ketika ada ayat yang berulang ya, ketika ada ayat yang terulang dengan redaksi yang sama ya, dengan bunyi ayat yang sama, itu menandakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang menekankan ya, sedang memberikan pesan secara tersirat bahwasanya ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan, berarti di sana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan ada banyak orang yang menyepelekan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada banyak orang yang tidak menyadari nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, akan ada banyak orang
yang kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan seolah-olah apa namanya, memberitahu beberapa kali gitu kan kepada hambanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Allah ulang beberapa kali di dalam Al-Quran ya. Itu ayat yang paling banyak ya. Nah, kembali lagi ke konteks awal teman-teman semua ya. Jadi itu di antara apa namanya? Di antara keutamaan ya, di antara keutamaan perbuatan sabar dan syukur. Nah, kemudian kita lanjut ke sholat ya, lanjut ke sholat. Karena materi kita pada malam hari ini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong ya. Kembali lagi konteks ayat yang tadi, materi tentang sabarnya sudah saya sampaikan barusan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali lagi ke ayat yang kedua tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar tuh kan. Kalau kita sabar, Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Nah, kemudian konteks yang kedua, teman-teman semua, gimana sih Allah Subhanahu wa taala ya bisa mengatakan kepada kita minta tolonglah dengan sabar dan sholat gitu kan. Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat? Nah, ya. Ini sebenarnya hal yang jarang kita apa ya? Yang jarang kita sadari ya. Hal yang jarang kita sadari bahwasanya sholat itu adalah kunci kebahagiaan hidup ya. Sholat itu adalah kunci ketenangan hidup. Sholat itu adalah kunci kesuksesan hidup ya. Maka ini ada salah satu perkataan dari para ulama ya. Kalau kita memperbaiki sholat kita ya, kalau kita memperbaiki sholat kita, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki seluruh kehidupan kita dari segala sisi ya. Karena perhatikan teman-teman semua, esensi dari sholat itu begitu besar ya. Karena kenapa kita harus meminta tolong dengan sholat? Kalau kita maknai sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu isinya berisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena para ulama juga menyebutkan ya, di antara apa namanya pengertian sholat secara bahasa yaitu doa ya, yaitu doa. Dari mulai setelah takbir kita membaca doa iftitah gitu kan, berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membaca surah Al-Fatihah pun itu isinya sudah luar biasa kalau kita mendalami makna dari Al-Fatihah itu sendiri ya. Tadi saya lanjutkan lagi ya, ini konteksnya tentang sholat. Dari ayat Al-Fatihah ayat yang kelima yang kita baca di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkau lah kita beribadah dan kita meminta pertolongan. Intinya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan meminta pertolongan. Kemudian ayat yang setelahnya perhatikan, ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah ya, tunjukilah kami dalam siratal mustaqim ya, jalan yang lurus ya, jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Bayangin, kita membaca ihdinas siratal mustaqim setidaknya 17 kali di dalam sehari. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. 17 kali kurang lebih kita ulang di dalam sholat kita ya. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu, yang dimaksud jalan yang lurus, yang dimaksud siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu jawabannya di dalam ayat yang lain
Itu Quran surah An-Nisa kalau nggak salah, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Jadi di antara orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka itu adalah an-nabiyyin, ya. Orang yaitu para nabi, ya. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh tuh, ya. Jadi yang dimaksud ma'alladzina an'amta alaihim, ma'alladzina siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? An-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin, ya. 4 golongan, para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang soleh tuh, ya. Jadi kita bayangkan membaca siratal ladzina an'amta alaihim 17 kali di dalam sholat. Tuh, makanya kita sudah sangat perfect gitu kan, sudah sangat sempurna kalau kita meminta segala sesuatu ketika kita di dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang tersesat. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua, ya. Itu baru esensi dari Al-Fatihah secara garis besar, ya. Kalau kita rinciin lagi, tafsir surat Al-Fatihah panjang lagi, ya, tapi ini secara garis besar aja. Itu baru dari bacaan Al-Fatihah di dalam sholat kita. Nah, lain lagi nanti ketika kita membaca bacaan duduk di antara 2 sujud, misalkan membaca bacaan duduk iftiros, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu doanya luar biasa. Paket komplit, ya, paket combo kalau boleh saya katakan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kami, itu, ya. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi dari hidup, solusi dari sukses hidup di akhirat, nanti di akhirat, Rabbighfirli, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Warhamni, ya, sayangilah kita. Ya, coba, ya, kalau kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang bisa mencelakakan kita kalau seandainya kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi Rabbighfirli warhamni wajburni, ya. Cukuplah segala kecukupanku, gitu kan. Warfa'ni, angkatlah derajat kami, gitu, ya. Wahdini, berikanlah petunjuk kepada kami. Wa'afini, ya, berikanlah kesehatan kepada kami. Wa'fu'anni, ya, kemudian maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Itu doa di dalam sholat, ya. Di dalam duduk di antara 2 sujud kan kayak gitu. Kalau kita bongkar secara terjemah gitu kan, bongkar secara makna, ya. Bongkar secara makna dari apa yang kita baca ketika duduk tasyahud, ketika duduk iftirash, ketika duduk di antara 2 sujud. Dan itu paket combo, ya. Dari mulai kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita meminta segala permintaan kita Allah cukupkan, kemudian kita minta agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, kemudian kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan itu dirangkai dalam satu doa yang combo super komplit di dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa sih, ada yang kelewat deh? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani warzuqni, kelewat, ya. Dan berikanlah rezeki kepada kami, tentu rezeki yang halal dan yang baik, ya. Tuh, intinya paket komplit. Jadi kalau kita punya permasalahan hidup, kalau kita sedang banyak ujian, kalau kita sedang ditimpa berbagai kesusahan, maka kunci yang pertama sabar sambil mencari jalan keluar. Yang kedua, sholat, dan pahami esensi sholat yang kita lakukan. Kalau kita paham dengan esensi sholat yang kita lakukan, maka insya Allah itu akan menjadi
pedoman hidup, penuntun hidup kita, kunci dari segala kunci kebahagiaan hidup ada di sholat. Ya. Nah, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi ke konteks ayat yang kedua tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat sebagaimana yang saya jelaskan tadi dari awal tentang sabar tentang sholat, innallaha ma'as-sabirin, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, tafadhol boleh ditanyakan, boleh on mic ataupun boleh di kolom chat, ya. Untuk materinya segitu dulu. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan saya jawab, ya 2 sampai 3 pertanyaan boleh, ya. Nanti kalau yang nggak sempat boleh tanya di grup atau tanya ke admin atau tanya ke saya langsung boleh, ya. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter. Masya Allah, nah itu tadi materi yang disampaikan dari Ustadz Muhammad Iqbal. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan saja untuk sesi tanya jawab. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya ambil 5 pertanyaan tercepat dengan ketentuan yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 5 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Tafadhal yang ingin bertanya. 6. Waktu Mas Nianti ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nianti. Di sini saya mau bertanya, sah atau tidak ketika kita melaksanakan sholat, namun kita tidak mengetahui 13 rukun sholat? Syukran Ustaz. Ya, bismillah, saya jawab langsung ya, biar cepat. Atau disambungin dulu semua pertanyaan? Saya jawab satu-satu aja ya. Oke. Yang pertama, perihal rukun sholat tadi ya, sebagaimana yang ditanyakan, sah atau tidak kalau kita sholat tapi tidak mengetahui 13 rukunnya, ya. Sebenarnya masalah rukun juga banyak perbedaan di kalangan para ulama, ya. Ada yang menyebutkan rukun sholat ada yang 13, ada yang menyebutkan rukun sholat ada 15, ada yang menyebutkan rukun sholat itu ada 17, ada yang menyebutkan rukun sholat ada 21, gitu kan. Itu memang perbedaan pendapat di para ulama, merupakan hal yang tidak bisa kita nafikan, ya. Tetapi kembali lagi ke konteks pertanyaan yang tadi, apakah sah sholat kalau kita tidak mengetahui rukunnya? Nah, masalah sah atau tidaknya, yang menjadi konteks, ya, yang menjadi konteks dari sah atau tidaknya sholat, lihat dari syarat-syarat sah sholat, ya. Di antara syarat-syarat sah sholat, yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Kemudian yang kelima menutup aurat. Nah, jadi kalau syarat sah ini, 5 syarat sah sholat ini terpenuhi, ya. Yang pertama kita Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas besar dan kecil, yang kelima menutup aurat. Nanti ada masuk yang keenam itu menghadap kiblat, ya. Tapi ada perbedaan para ulama, menghadap kiblat itu atau mustaqbilal kiblah, ya, istiqbal kiblah
itu antara masuk ke syarat atau ke rukun. Yang pertama 5 syarat sah sholat dulu ya harus kita selesai ya. Kalau dari syarat sah nah selesai baru kita masuk ke rukun sholat. Nah, pertanyaannya apakah sah sholat kita kalau kita tidak hafal? Ya dilihat dari pelaksanaan sholatnya aja ya. Misalkan kalau dia sholatnya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam ya, sebagaimana sholat pada umumnya takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah tentunya setiap gerakan sholat sampai salam rakaat yang terakhir, selama rukunnya tidak ada yang tertinggal maka sholatnya sah walaupun dia tidak ya, walaupun dia tidak hafal rukun sholat tersebut. Nah, tetapi ya, kalau orang yang tidak hafal, tentunya ketika ada rukun sholat yang tertinggal, dia nggak akan nyadar. Aduh, ada rukun sholat yang tertinggal nih. Nah, berarti kalau rukun sholatnya yang tertinggal, misalkan dia lupa nggak baca Al-Fatihah, atau dia lupa nggak ruku, atau dia lupa sujudnya cuma 1 kali ya, baik lupa ataupun disengaja, kalau ada rukun sholat yang tertinggal, maka sholatnya nggak sah. Tetapi kalau semua rukunnya dilaksanakan dengan baik dan berurutan tertib sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dari takbiratul ihram sampai salam, walaupun kita nggak hafal step per step, poin yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-13 daripada rukun sholat, ketika kita dalam rangkaian sholat nggak ada yang tertinggal rukunnya, maka sholatnya tetap sah, ya walaupun kita nggak hafal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tafadhol bisa ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya lagi silakan angkat tangan. Baik, Ukhti Ana, silahkan bertanya. Perkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Juprianti dari Serang. Ustadz, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesabaran di saat diuji oleh Allah? Segitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua dari saudari Ana tentang bagaimana cara meningkatkan kesabaran ya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya caranya cukup simpel ya. Caranya cukup simpel. Yang pertama, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan di materi, kita harus mengetahui dulu, kita harus meyakini dulu ya, kita harus menanamkan di dalam hati kita kelapangan hati yang begitu besar, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa di dalam kehidupan kita, baik itu musibah, cobaan dan ujian, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ya, dan zat yang bisa mengangkat musibah kita ya, yang bisa menghilangkan masalah hidup kita, percaya juga kita bahwasanya yang bisa menghilangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan kepercayaan tersebut, dengan keteguhan hati tersebut ya, ketika masalah seberat apapun, kita bisa bersabar dengan sebenar-benarnya sabar. Ketika kita mampu menggantungkan kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun" ya. Ketika Allah menginginkan segala sesuatu ya, beliau Allah Subhanahu wa taala tinggal bilang kun, jadi, fayakun, maka jadi ya. Bahkan untuk membalikan gunung, untuk mengeringkan lautan, untuk memindahkan terbit matahari dari timur ke barat menjadi dari barat ke timur, Allah Subhanahu wa taala mampu ya. Apalagi kalau hanya sekedar menghilangkan masalah daripada hidup kita, itu merupakan hal yang sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin penting untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita adalah mempercayai dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi
di dalam kehidupan kita itu semata-mata sudah termasuk skenario Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita yakini pula yang memiliki jalan keluar dari segala permasalahan hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep kita udah seperti itu, insya Allah ya, masalah seberat apapun tidak akan membuat kita depresi, apalagi sampai bunuh diri ya. Kita akan menghadapinya dengan sabar, lapang dada, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan jalan keluar terbaiknya. Seperti itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Tafadhol, satu lagi pertanyaan terakhir ya. 3 aja, nanti kalau yang nggak sempat mungkin bisa di lain kesempatan atau bisa bertanya via grup atau bisa langsung menghubungi moderator. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk Ukhti Nur Aliyah. Boleh, silahkan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah. Begini Ustadz, misalnya jika kita sudah sabar terhadap perlakuan orang lain, tetapi masih aja orang itu memperlakukan buruk terhadap kita. Nah, bagaimana itu Ustadz? Oke ya, saya jawab dengan sedikit analogi kisah ya. Saya jawab dengan sedikit analogi kisah Nabi Muhammad SAW tentang sabar ya. Ada salah satu konsep sabar yang banyak disalahartikan adalah sabar juga ada batasnya. Kan ada ya orang yang mengeluarkan statement seperti itu. Sabar juga ada batasnya. Sebenarnya salah ya. Konsepnya kurang tepat lah. Karena sesungguhnya yang namanya sabar itu tidak ada batasannya ya. Jadi kalau sabar masih ada batasnya, berarti itu bukan sabar namanya. Perhatikan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di peristiwa yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW ke Taif, kemudian peristiwa yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapatkan perlakuan buruk ya dari salah seorang Yahudi pada saat itu, yang mana Yahudi tersebut selalu meludahi Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ya, ada seseorang Yahudi itu senantiasa meludahi Nabi Muhammad SAW nyaris setiap hari ya, nyaris setiap hari. Kalau bukan karena kesabaran itu orang tersebut gitu kan, Nabi udah sabar aja gak ngelawan, ngeludahin terus, apakah Nabi Muhammad SAW enggak ya? Apakah Nabi Muhammad SAW enggak melawan? Enggak ya. Nabi Muhammad enggak melawan sama sekali. Padahal kalau seandainya Nabi Muhammad SAW lawan orang yang meludahi beliau SAW, ya mungkin sekali pukul bisa langsung almarhum ya. Kemudian perhatikan ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ya, yang mana pada saat itu ketika sampai ke penduduk Taif, itu penduduk Taif, anak-anak dan wanita melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu ya, sampai-sampai di dalam suatu riwayat dijelaskan itu Nabi Muhammad SAW bagian pelipisnya di sini sampai berdarah ya. Bagian pelipis Nabi Muhammad SAW sampai berdarah terkena lemparan batu dari penduduk Taif, sampai-sampai 2 malaikat penjaga bukit itu geram dengan perlakuan bangsa Taif, dengan perlakuan kaum Taif yang memperlakukan nabinya Nabi Muhammad SAW dengan seperti itu. Bahkan sampai-sampai para malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun sebenarnya malaikat itu kan dia enggak punya nafsu ya, dia enggak punya keinginan sendiri kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang enggak punya nafsu pun, malaikat penjaga gunung itu menghampiri Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kalau seandainya engkau ridho, kalau seandainya engkau ingin 2 gunung ini aku timpakan kepada masyarakat Taif saat itu, maka niscaya akan aku timpakan 2 gunung ini ke masyarakat Taif ya. Maka nanti masyarakat Taif akan rata dengan tanah. Nah, seperti itu ya. Itu tawaran malaikat. Coba kalau seandainya kita yang ada di posisi Nabi Muhammad SAW seperti itu, mungkin kita udah bilang, ya timpain gitu kan ya. Timpain itulah gunungnya udah. Orang masyarakat kagak bener, kita datang baik-baik gitu kan.
tanpa membawa bendera peperangan, kekerasan dan segala macamnya, disambut dengan cemoohan, celaan, bahkan cacian, bahkan menyakiti secara fisik gitu kan, melempari dengan batu dan kotoran. Dan yang melemparinya untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW itu wanita-wanita tua dan anak-anak. Sampai seorang pelipisnya berdarah. Tapi lantas apakah Nabi Muhammad SAW marah? Enggak ya. Karena kembali lagi kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau kesabaran masih ada batasnya berarti belum layak untuk disebut sabar ya, seperti itu. Nah, kemudian lihat balasan dari Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang senantiasa intinya yang senantiasa mengganggu Nabi Muhammad SAW ya. Ketika Yahudi tadi yang senantiasa meludahi Nabi Muhammad SAW, justru ketika suatu waktu Yahudi tersebut sakit, justru Nabi Muhammad SAW yang menjadi orang pertama yang menjenguk Yahudi yang senantiasa meludahi beliau. Ya, itu diantara buah manis dari sabar. Kan ujung-ujungnya malah Yahudi tersebut masuk Islam setelah mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihat masyarakat Taif ya, masyarakat Taif yang awalnya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, melempari Nabi Muhammad dengan batu dan kotoran sampai Nabi Muhammad SAW terluka. Tetapi 2 generasi, 3 generasi setelahnya negeri Taif menjadi negeri yang membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kesabaran Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan dakwahnya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan esensinya dapat ya. Mudah-mudahan poinnya dapat. Jadi bagaimana cara kita menyikapi untuk orang-orang yang senantiasa mengganggu di dalam kehidupan kita ya. Ya berarti hadapi dengan sabar, balas kejahatan yang orang lakukan kepada kita dengan kebaikan ya. Balas kejahatan dengan kebaikan, bahas kejahatan dengan kebaikan, balas kejahatan dengan kebaikan ya. Karena al jaza'u min jinsin amal ya, kata para ulama. Balasan itu tergantung dengan jenis amal ya. Kalau kita banyak melakukan kejahatan, maka nanti balasan kepada kita juga akan mendapatkan banyak kejahatan ya. Kalau kita banyak berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah nanti akan banyak juga orang-orang di luar sana yang berbuat baik kepada kita semua. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf sekali lagi yang tidak mendapatkan kesempatan bertanya pada malam hari ini, bisa bertanya di lain waktu ya, atau di grup, atau bisa langsung hubungi moderator, atau bisa langsung ke saya, boleh, tafadhol. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.